Oke, kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Known, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu, apa tipemu, orang yang bagaimana kamu, sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak jadi kunci. Makanya teman-teman, jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya, karena kita juga dinamis. Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya, kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa, kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya, begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian-pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu. Bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri pilihan-pilihan. Iya, dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian-pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari atau melepaskan keterikatan. Keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain, ya tetap berhubungan, tapi berhubungan yang kreatif, produktif, bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa bantu aku, alhamdulillah, yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu, masih ada yang lain kok, ngapain bisa terlalu terikat ke kamu. Itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun. Ini kuncinya untuk freedom from the known. Karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepala. Kalau sudah, yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap, tapi tanpa menghakimi.
Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Di penghakiman itu contohnya gini, oh, ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman, sudah. Itu dari kamu, sudah. Itu biasanya dasarnya the noun tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman, sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini, bukan fakta. Fakta bahwa kamu tidak lulus kuliah itu titik, selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa mas? Semester 14. Oh semester 14. Selesai kan itu dok. Tapi begitu kemana saja selama ini, apa ini? Ya, itu penghakiman sudah. Yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzalimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya kamu latihan membatasi. Oh faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini itu komentarnya, itu pandangannya. Oh itu versi dia, itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the noun. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya, bukan deskripsi fakta. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy, tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the noun itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Ini yang keempat. Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the noun kalau kita siap menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the noun, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana Pak? Iya, kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah, ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya ya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu, karena khawatir efeknya. Padahal efek itu ya sebagian besar ya hanya persepsi model penghakiman tadi. Nah yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi ya kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya.